Halo, selamat bergabung malam. Boleh nih karena hari ini formatnya bakal diskusi bareng, jadi bisa request to speak ya, yang pengen mungkin sharing atau berbagi pendapatnya gitu mengenai circle. Karena today kita bakal ngomongin circle. Tapi circle-nya apa sih? Apakah circle yang kayak lingkaran doang, circle shape? Bukan. Jadi circle-nya kita hari ini bakal ngomongin circle pertemanan. Baik ya. Jadi hari ini kita akan ngomongin circle pertemanan. Jadi karena formatnya bakal diskusi bareng, yang mau bagiin pendapat dan mau sharing bisa langsung request to speak aja. Selamat bergabung. Kita tunggu dulu ya yang lain, yang ada yang request to speak dan nunggu yang lain gabung dulu. Oke, halo. Selamat gabung. Yang baru gabung, aku mau briefing dulu. Jadi hari ini bakal ngomongin circle, circle pertemanan gitu. Bakal discuss bareng juga. Jadi yang mau ngeluarin pengalamannya, sharing pengalamannya, berbagi pendapatnya, bisa langsung request to speak ya. Yuk, yuk. Bisa nih gabung, naik-naik ke sini. Oke, sekarang kita ada Kak Titi. Halo Kak Titi. Halo, malam Debbie, malam semua. Wow, iya. Wah, semangat banget ya Kak Titi. Oke. Yang mau gabung bisa langsung request to speak, nanti bisa langsung ku ACC aja. Oke. Nah, jadi aku mau ngomongin dulu nih. Jadi akhirnya kenapa sih aku membuat topik tema ngomongin circle pada malam hari ini? Alasannya karena akhir-akhir ini tuh aku notice ya di Twitter khususnya itu udah lagi trending ngomongin circle pertemanannya mereka, masalah-masalah di circle. Kayak ada yang ngerasa udah hebat nih karena circle-nya orang-orang famous atau kaya, circle-nya para influencer gitu. Ada yang sedih karena nggak punya circle. Ada yang bermasalah dengan circle-nya karena temannya ngeselin. Dan banyak lagi. Jadi today kita bakal ngomongin itu. Dan kalau misalnya mau cerita pengalamannya bisa langsung aja request to speak. Nanti aku bakal asis. Nah pertama-tama aku mau tanya nih ke kakak-kakak yang udah naik di sini. Gimana sih kakak yang di sini nge-define, ngedefinisikan circle? Mungkin dari Kak Titi dulu gimana? Oke, kalau aku sendiri adalah circle itu orang-orang yang komunikasi sama kita secara intens, gitu. Oke, secara intens ya. Berarti sering interaksi Ya, gitu ya, Kak? ya, sering interaksi sama mereka. Oke, oke, mantap, mantap. Nah, buat Kak Anita nih, gimana nih ngedefinisiin circle tuh gimana sih, Kak? Jujur sebenarnya kurang tahu sih, tapi setahu gue circle itu sama kayak geng nggak sih? Kayak geng, Geng yang sekumpulan orang-orang yang selalu barengan, terus kemana-mana tuh harus barengan. bareng. Oke, oke. Berarti kayak ngegeng, kayak ngegap gitu ya. Kayak sangat-sangat inklusif gitu lah ya bahasanya. Yoi. Eksklusif. Oke. Thank you, Kak Anita. Ini ada yang join lagi nih, Kak Uji. Halo, Kak Uji. Halo. Oh ya. Panggilannya siapa nih, Kak? Ya, puji aja, Kak. Oke, mantap, mantap. Nah, Kak Uji gimana sih kakak sendiri ngedefinisin sebuah circle itu apa? Kalau menurut aku ada macam-macam sih, nggak terlalu terdekat aja. Karena jujur aku pun punya beberapa circle pertemanan gitu ya. Dari mulai yang emang intens, terus ya sekadar teman aja atau benar-benar tahu dari A sampai Z kayak gitu sih Kak. Intinya kelompok-kelompok karena kan kita pasti kalau kenal teman tuh beda-beda ya. Misalkan ada yang dari kerja, ada yang dari sekolah kayak gitu sih. Oke, jadi circle kalau kakak ngedefinisinya kayak kelompok-kelompok yang kita Iya teman-teman kita betul. temuin di lingkungan yang beda gitu ya Kak? Betul. Jadi beda circle pasti beda nanganin juga sih cara cara bertemannya, cara bersikapnya kayak gitu sih kalau aku ya. Oh, setuju, setuju, setuju.
Oke, thank you Kak atas jawabannya. Thank you. Nah, ini last but not least, pengen tanya ke Kak Devon. Gimana sih Kak Devon ngedefinisikan sebuah circle? Jujur sebenarnya aku kurang tahu ya. Jadi apa ya, circle sebetulnya kalau mungkin lingkaran pertemanan kali ya yang dimaksud di sini. Benar-benar. Begitu. Dan Oke. iya gitu. Oke, baik. Jadi lingkaran pertemanan. Oke. Nah, ini kalau thank you ya Kak Devon jawabannya. Jadi yang ku dapat nih dari jawaban kakak-kakak yang di sini yang kayak interaksinya harus intens, kayak orangnya ngegeng, terus kelompok-kelompok yang kita temuin di berbagai lingkungan yang beda, terus kayak lingkaran pertemanan. Jadi sebenarnya circle ini kalau misalnya ditarik nih garis besarnya orang-orang yang kita sering interaksi gitu, yang kayak yang akhirnya ngebentuk sebuah kelompok. Misal nih, kalau misalnya kita lagi kuliah atau lagi sekolah gitu ya, terus si guru atau dosen kayak nentuin ini teman sekelompok kamu A sampai C gitu, A, B, C ini ya teman sekelompok kamu. Nah itu sebenarnya menurut aku sendiri itu sudah termasuk circle karena mau nggak mau kita harus interaksi lumayan intens dengan mereka, lumayan sering dengan mereka karena harus ngomongin kayak mapel mata pelajaran itu kan, harus ngerjain tugas dan lain-lain. Jadi kalau misalnya bisa disimpulin, circle tuh orang-orang yang kita sering ajak interaksi. Sekumpulan orang yang kita sering ajak interaksi. Betul sih lingkaran pertemanan tadi yang dibilang Kak Devon. Nah, sekarang lanjut. Aku pengen tanya. Kalau misalnya circle itu, apakah harus memberikan manfaat ke diri kita? Atau sebenarnya kita itu mau circle ya temenan aja lah sama siapa aja. Yang penting seneng-seneng gitu. Jadi apakah harus ada manfaatnya atau bisa buat cuman seneng-senengan doang? Mungkin dari Kak Uji nih. Gimana nih Kak Uji? Ya, kalau dari aku sih pasti harus mutual ya, maksudnya harus sama-sama suka gitu dan mungkin ya itu tips juga sih gimana circle itu bisa long lasting gitu ya. Kalau misalkan cuma dari kita aja atau dari teman kita aja yang ngerasa enak ya nggak mungkin lama sih. Gitu sih Kak. Oke, tapi harus bermanfaat nggak circle ini buat diri kita? Atau sebenarnya ya udahlah buat have fun aja gitu? Mungkin kalau dari aku pribadi ada persenan masing-masing sih Kak. Cuma pastinya kalau yang circle terdekat itu udah pasti yang paham banget aku gimana sih gitu. Oke, oke. Jadi yang penting mutual aja ya, mau bermanfaat, mau enggak. Yang penting kita punya teman lah ya yang bisa ngertiin kita dan kita juga understand one another gitu ya, Kak. Iya, karena kalau dari aku sih, maksudnya apalagi umur sekarang ya, banyak-banyakin relasi sih, meskipun tetap harus pilih-pilih juga, tapi ujung-ujungnya kan kalau kita kenal banyak orang kan pasti banyak yang kita pelajarin gitu ya, meskipun baik atau cuma kalau bisa sih yang baik. Bener-bener. Ya, ya, Mhm. ya nggak mau juga sih temenan sama yang jahat juga ya. Iya. Oke, oke. Thank you ya, Kak Uji jawabannya. Mhm. Nah, aku mau beralih nih ke Kak Anita mungkin. Nih, gimana nih Kak? Menurut Kakak apakah circle itu harus ada manfaatnya buat kita atau sebenarnya sekedar have fun doang udah cukup? Dulu tuh gue mikir kayak apa sih circle itu dan selama ini circle pertemanan gue adalah terbentuk tiba-tiba gitu. Maksudnya ya tiba-tiba udah main bareng atau dari teman satu ekskul terus sering ngumpul bareng, sering main bareng jadinya terbentuk circle atau teman pulang bareng juga bisa atau yang sering yang karena satu apa ya satu divisi mungkin di organisasi itu juga tiba-tiba udah terbentuk circle sendiri gitu. Jadi sebenarnya gue juga nggak bisa milih mau circle pertemanan yang harus baik atau yang buruk gitu. Cuma Oh, kalau disuruh milih ya pastilah milih yang baik gitu sih. oke. Ya bener juga ya. Kalau misalnya circle tuh kadang kita nggak bisa milih juga ya. Gue jadi kayak tersadar gitu loh. Kalau misalnya emang adanya itu, misalnya kita kerja di company A dan emang koleganya adanya itu, ya masa kita mau pindah-pindah company gara-gara temannya nggak cocok atau gimana? Betul. Oke, oke, oke. Thank you ya Kak Anita. Nah, pengen tanya ke Kak Devon nih. Kalau Kak Devon sendiri, kalau ini kan pertanyaan agak dirubah kali ya. Kalau misalnya punya circle pertemanan, sebenarnya apakah Kak Devon harus mengharuskan circle itu bermanfaat untuk kakak atau sebenarnya buat kakak
have fun aja udah cukup nih. Kalau tadi circle itu kan lingkaran pertemanan ya. Mm-mm. Dan gue rasa lingkarannya itu bukan cuma ada satu lingkaran gitu loh, Dep. Jadi ya yang disebut circle, jadi misalnya ada beberapa lapisan gitu loh. Oke. Jadi mungkin lingkaran pertama itu ya yang paling dekat gitu ya. Lingkaran ke yang di depannya lagi gitu. Kayak gimana ya memvisualisasikannya ya. Karena pakai visual pakai suara doang. Ya, jadi di luar, tapi masih di dalam lingkaran, di luar lingkaran itu kan ada lingkaran lagi gitu. Nggak pada 3 lingkaran lah gitu. Lingkaran pertama paling dalam gitu, mungkin isinya teman-teman yang paling dekat sama kita gitu. Lingkaran kedua mungkin ya teman-teman biasa aja gitu. Lingkaran ketiga mungkin yang ya orang-orang yang sebatas acquaintance atau kenalan aja gitu kali ya. Nah, menurut gua apakah kita perlu pilih? Iya, terutama yang berada di lingkaran paling dalam kita gitu loh. Jadi nggak apa-apa gitu loh kalau ya mau berteman sama siapa aja itu oke gitu loh. Ya mau itu dia gimana segala macem, sifatnya kan juga kita nggak bisa ini ya ngatur ya sifat dia. Tapi gue memilih sih kalau temen ya. Mungkin agak sedikit beda sama apa yang orang tua kita pernah ajarkan. Nggak tahu ya kalau Debbie pernah nggak sih bilang nggak boleh milih-milih teman gitu. Oh sering tuh. Kalau Kalau misalnya katanya kalau orang Jawa bilangnya kalau milih temen nanti temennya setan katanya gitu sih. nah ya jangan, justru kalau gue bikinnya jangan sampai karena nggak milih teman jadi temennya setan semua gitu loh. Gitu. Jadi ya kalau di luar gitu lingkaran yang paling luar it's okay gitu menurut gue sih, kayak ya udah teman sama semua. Tapi yang Benar. di dalam itu apalagi lingkaran pertama, gue sih sangat milih gitu loh, kayak bagaimana siapa yang bisa gue milih siapa orang yang misalkan yang gue tahu gue bisa dapat saran dari dia gitu. Gue tahu rahasia gue nggak bakal terbocor gitu loh atau segala macam gitu. Oke. Gue cukup setuju dengan quotes ini nih dari Jim Rohn yang we are the average of the 5 people we spend the most time with gitu. Kayak Oh. 5 orang terdekat kita itu adalah cerminan diri kita gitu misalkan. Dan bisa jadi gitu loh. Ya coba aja lihat kayak dari 5 orang terdekat Debbie misalnya suka K-pop semuanya. Ya jadi K-pop kan gitu. Benar-benar. Lama-lama jadi ikutan gitu kan. Jadi menurut gue harus dipilih sih kalau teman-teman ya. Kalau masuk ke inner circle lah istilahnya, lingkaran terdalam gitu. Oke. Thank you ya Kak Revan. Jadi yang gue tangkep nih ya, gak apa-apa sebenarnya bertemanlah sama siapa aja. Jangan kayak, gue gak mau sama lu, gue kayak membatasi diri, jangan. Tapi yang penting connectionnya ya Kak, ya malah kita harus batasi. Kalau misalnya emang dianya trustworthy, ya kenapa enggak? Kalau emang dianya nggak trustworthy, ya ngapain juga kita terlalu kayak berhubungan gitu dengan orangnya itu. Ya jadi ya tahu gitu loh. Oh oke, gue sama si A yang tidak se value sama gue gitu. Gue tahu sampai mana loh batasan gue sama dia gitu loh. Oke, mungkin sampai telepon, halo A, udah gitu doang. Apa kabar? Udah sampai situ doang. Ngobrol gitu, nyapa gitu. Tapi mungkin nggak sampai kayak gimana lu hari ini, lu lagi sedih ya? Iya nih gini-gini, itu muka gitu loh. Bener. Apa kayak circle yang cuman ulang tahun baru chat-chatan happy birthday ya gitu doang. Bisa. Jadi ya gitu. Habis itu setahun lagi gitu ngomongnya. Iya, lihat di apa history chatnya, tuh ulang tahun tahun lalu. Bener kayak bisa mengkeep pertemanan dengan ngucapin ulang tahun doang gitu. Oke. Thank you ya Kak Devon. Ini ada yang baru masuk nih. Halo Kak Fristi. Halo, Halo Kak, malam. malam. Ini datang langsung kutain nggak apa-apa nih ya Kak? Ya gak apa-apa, tadi sebenarnya udah dengerin sih, cuman belum naik aja. Oke. Nah, dari Kak Fristi sendiri, kalau misalnya circle itu menurut Kakak, kalau misalnya ini nggak usah circle lah, kalau misalnya milih teman gitu, apakah teman itu harus ngebawa manfaat, benefit
buat Kakak atau yang penting teman itu buat having fun doang, Kak? Oh, tentu saja harus membawa manfaat. Oh. Memperkenalkan orangnya. Manfaatnya gimana tuh, Kak? Boleh dielaborate? Maksudnya tuh aku tuh selalu refleks ya, setiap kali berinteraksi dengan orang, aku tuh udahnya berdasarkan pengalamanku yang sebelum-sebelumnya. Dulu aku tuh orangnya nggak pernah, ya jarang sih milih teman, cuman kayak gimana ya? Beda loh dulu tuh standar pemilihannya. Kalau waktu zamanku dulu, aku masih zaman sekolah gitu ya, zaman kuliah tuh, aku tuh memilih teman atau circle itu lebih ke kayak ke yang nyambung sama aku atau enggak gitu. Jadi kayak ngobrolnya nyambung atau enggak, terus kayak sepemikiran atau enggak. Dulu tuh sebatas itu gitu. Udah nggak lebih gitu ngevaluasinya. Tapi semakin dewasa, semakin kesini, aku berpikir kayak setiap yang kegiatan yang aku lakukan itu harus ada manfaatnya. Jadi aku kayak setiap kali habis berinteraksi dengan orang, akhirnya aku berpikir gitu, apa yang aku dapat setelah interaksi ini gitu loh. Jadi kayak setelah aku ngobrol sama si orang ini misalkan, apakah ilmu aku nambah nggak gitu, atau aku energinya naik atau turun gitu loh. Jadi kayak aku tuh ngukurnya dari kayak gitu. Mulai sekarang makanya aku berpikir bahwa mencari apa namanya berteman itu harus yang bermanfaat. Jadi nggak cuma sekedar having fun, tapi juga apa namanya kayak ada efek gitu sama diri kita. Dan otomatis seenggaknya ketika kita berkembang atau bertumbuh kan kita having fun juga asik. Kalau kataku ya. Oh, bener dong. Ya gitu sih. Makanya kalau aku orangnya sekarang jadi milihnya lebih ke interaksi. Nggak harus nyambung ngobrolnya. Maksudnya kayak nggak harus kayak apa? Nggak harus memenuhi kriteria aku dulu berteman, tapi lebih ke walaupun nggak nyambung nggak apa-apa. Cuman apa namanya, aku tuh mengukur apakah aku belajar nggak setelah interaksi dari dia, atau apakah aku dapat sudut pandang yang lain nggak, kan nggak nyambung ya, biasanya kalau ngobrol sama orang nggak nyambung berarti sudut pandangnya yang benar-benar beda gitu, yang benar-benar yang akunya nggak bisa lihat gitu dari sudut pandang dia gitu. Nah, setelah aku interaksi sama orang ini, ada kemungkinan bahwa aku bisa melihat dari sudut pandang yang lain gitu, atau dari sudut pandangnya dia, oh ternyata begitu ya, oh ternyata ada orang yang memandang suatu permasalahan atau topik tuh seperti ini ya gitu. Secara otomatis aku jadi belajar kan kalau kayak gitu. Nah gitu nggak apa-apa gitu. Kalau sekarang sih. Tapi ya gitu loh. Oke. Tapi aku setuju sih, kalau misalnya circle tuh kadang bisa membawa hawa-hawa negatif begitu ya, Kak? Banget. Aku jujur lu ya asik. Udah ini apa namanya? Kayaknya aku udah nggak punya circle lagi deh. Loh. Apa ya? Teman-temanku circle yang lama tuh gimana ya, kayak aku mengevaluasi apa yang aku dapat gitu ya, setelah aku kayak interaksi, kayaknya aku nggak dapat apa-apa, dan kadang aku tuh cuman dijadiin apa ya, kayak misalkan tempat berkeluh kesah aja gitu, ngerti nggak sih? Jadi tempat sampah gitu lah ya istilahnya. Iya, kali ketemu tuh kayak ngobrolinnya tuh apa gitu yang maksudnya kayak nggak enak gitu, yang jelek-jelek gitu, atau enggak yang terus gitu energiku tuh jadi turun, kok aku nggak pinter sih di sini gitu. Aku tuh kalau ngumpul tuh pengen jadi belajar gitu, pengen pinter gitu. Kok nggak pinter sih gitu di sini. Bukan malah pusing ya. Apa ya? Bukan apa ya? Aku tuh nggak pengen ngebuang waktu aku cuman untuk jadi negatif gitu loh. Gimana ya? Bukannya aku jahat ya, aku nggak apa-apa ya dengerin keluh kesah orang, tapi jangan setiap kali ketemu berkeluh kesah gitu. Ya nggak sih? Kayak Bener-bener. ketemu temen setiap kali ketemu tuh bawaannya tuh ngeluh mulu, terus keluhannya mulai dari yang nggak penting lah, mulai dari macet gitu ya, kan kita dulu ya kan udah tahu ya Jakarta macet, ya udah sih gitu ya nggak sih. Bener-bener. Ya kayak terlalu sama terus keluhannya tuh, kayak Dikasih pelampiasan doang ya. iya, seenggaknya cuman buat buang sampah ke aku gitu. Jadi aku sekarang ya udah sih nggak apa-apa, aku sekarang istilahnya kayak nggak perlu lah aku ngegeng gitu kayak zaman aku SMP, SMA atau kuliah gitu. Sekarang kan udah dewasa gitu ya, udah tua gitu. Jadi ya kayak nggak tahu ya, semakin kesini tuh kayak semakin kesaring dan semakin nggak ngerasa aku perlu suatu circle yang kemana-mana harus bareng gitu. Menurutku udah nggak penting itu sekarang, karena udah nggak tahu sih apa karena aku udah Capek aja. juga kali ya, udah tua, nggak kuat mikirin gituan sekarang, sibuk. Sekarang lebih bijak aja kali ya Kak Fristi. Mungkin entahlah.
Tapi banyak tuh temen yang kayak gitu yang kayak kalau sedih doang kesini, maksudnya sedih doang minta bareng, kalau misalnya seneng-seneng malah kitanya Sedih terus ditinggalin. minta tolong. Kalau nggak, pokoknya tiap kali datang ke kita kalau nggak ngeluh minta tolong gitu. Atau enggak, please bantuin Oh, apa dong gitu. Atau enggak, ini gimana ya kamu bisa ini enggak? Atau enggak apa gitu. Paling males kalau minjem duit gitu. Aduh, itu mah enggak deh. Makasih. oke, Yeay. oke. Thank you ya, Kak. Bener, Thank you. setuju nih. Kalau misalnya circle tuh kadang apa ya? Emang harus pilih-pilihnya adalah gak cuman kita pengen maunya apa, tapi kita juga harus tahu nih apakah kita juga terpengaruh secara negatif atau secara positif. Jadi penting banget untuk kita ngeevaluasi yang kayak Kak Fristi lakukan tadi. Kalau misalnya circle ini dia ngebawa gue kemana ya? Apakah gue jadinya malah ke jelek atau malah jadi yang malah lebih bagus seperti itu. Nah ini langsung ke Kak Titi. Aku pengen tanya nih Kak Titi. Kalau misalnya Kak Titi sendiri, kalau misalnya teman gitu, kelompok teman atau misalnya punya teman secara individual, kakak ini orangnya yang tipe berteman dengan siapa aja atau harus kayak yang membawa manfaat atau paling nggak membawa kakak ke jadi orang yang lebih baik begitu kak? Atau sekedar having fun aja cukup gitu? Oke, kalau aku sendiri sebenarnya udah dirangkum sih sama teman-teman semua. Tapi kalau dari segi aku, karena mamah juga ngajarin aku buat apa namanya, jangan ngebatasin diri interaksi sama orang. Kalau interaksi sama orang, aku gak akan ngebatasin diri gitu kan. Aku gak akan ngebatasin diri sama siapapun. Nah itu, aku juga punya circle nih. Ibaratnya kayak apa? Buat yang benar-benar jadi sahabat itu siapa? Yang bisa diajak sharing itu siapa? Jadi ibaratnya itu kalau di ilmu komunikasi ada tuh namanya yang teori kulit bawang gitu kan. Teori bawang gitu kan. Onion. Nah, itu kan tiap lapisan kan beda kan. Semakin dalam, Hmm. semakin dalam, semakin dalam kan otomatis kayak semakin intens, semakin intens, semakin intens. Nah, untuk yang semakin intens ini, itu pasti ada pembedanya dong. Gitu. Kenapa aku bilang aku nggak membatasi buat interaksi sama orang? Karena aku pernah nih, Dep, ada orang yang nggak begitu dekat sama aku gitu kan. Di sosmed contohnya, di Instagram. Terus aku posting soalnya kalimat-kalimat yang motivasi gitu. Terus dia ngechat aku kayak, oh makasih ya kamu udah posting kayak gini, aku jadi semangat nih hari ini. Itu aku seneng gitu loh, gitu. Oke. Jadi kalau untuk berinteraksi aku nggak membatasi sama siapapun, tapi untuk yang lebih intens itu aku baru membatasi. Oke, oke. Jadi sebenarnya agak mirip juga ya sama Kak Devon. Yang penting kalau untuk interaksi mas, maunya masa ya kita batasin siapa yang boleh Mm-mm. deket sama kita, siapa yang enggak. Tapi yang penting kitanya sendiri mau open up harus pilih-pilih begitu ya Kak Titi. Iya, sama gini deh, ya minimal orangnya nggak nyakitin lah ya, nggak jahat sama kita. Minimal Bener-bener. nggak jahat lah gitu loh, nggak ganggu hidup kita, nggak ngerugiin kita gitu. Kalau emang nih orang kayak udah mulai ngeganggu nih, udah kayak ibaratnya udah ngerugiin kita gitu, entah nama baik, entah secara finansial, terus entah secara mental, itu aku langsung cut off sih. Aku tanpa basa-basi aku langsung cut off. Wah, setuju tuh. Nah, kalau dari Kak Titi sendiri, apakah kakak kayaknya punya cerita gitu Kak tentang circle ini yang pernah mungkin menyakiti kakak atau punya masalah nih dengan circle ini, boleh nih Kak diceritain. Hmm, salah ya. Karena ini direkam dan nggak bisa diedit, kayaknya aku nggak mau cerita di sini deh, Dep. Oke, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, thank you ya, Kak Titi. Nah, ini aku Oke. mau, oke. Nah, ini yang mau cerita dan sharing nih terkait circle pertemanannya, atau mungkin mungkin mau tanya juga bisa langsung request aja, nanti aku angkat jadi speaker ya. Nah, aku pengen tanya nih, kakak-kakak di sini apakah punya story terkait circle gitu kayak masalah dengan teman atau mungkin ya bisa diceritain on the surface aja udah enough sih. Mungkin aku pengen tanya ke Kak Guri nih, yang kayaknya tadi pengen cerita nih Kak. Halo, Wah, halo. ini kalau gue nih. Ya, Apa? Kenapa, Devon? ya, gue Aduh, circle-nya Kak Guri itu ada di sini nih masalahnya. Oh enggak, tapi enggak sih yang aku mau cerita. Jadi bentar, pertanyaan apa dulu? Bentar, pertanyaannya. Pertanyaan, apa kakak pernah punya cerita kayak bermasalah dengan circle atau ada gesekan gitu kak antar di dalam circle gitu?
Oh, oke oke. Jadi ya circle-nya sih ya nggak di sini sih obviously. Tapi ini zaman aku pas kuliah di sini ya di Jepang. Jadi kan aku hitungannya kan kayak kuliah 2 tahun gitu lah ya. Nah itu jadi tuh pas aku waktu itu kuliahnya desain dan di batch aku tuh cuman ya dikit orangnya gitu loh, nggak banyak gitu. Cuman sekarang udah banyak ya. Jadi kayak pas aku dulu tuh kayaknya kurang dari 10 orang gitu totalnya. Jadi ya otomatis ya deket gitu lah ya. Kan dikit gitu loh umurnya. Nah itu aku sih orangnya terbuka lah ya. Maksudnya kalau misalnya mau apa ngajak temen aku sih ayo-ayo aja gitu loh, kayak santai gitu loh. Nah terus dulu ada nih satu orang, dia dia tuh kayak half bule, half Jepang gitu loh, karena papanya orang bule, mamanya orang Jepang tuh. Nah itu dia dari Australia gitu deh. Jadi tuh kayak dia tuh ke Jepang karena itu kayak aku nggak tahu kayaknya ada masa keluarga gimana, tapi ya ke Jepang di ini sih kayak suruh kuliah di Jepang gitu loh ya istilahnya. Nah, aku kira awalnya nih orangnya baik gitu lah ya, kayak dia tuh orangnya awalnya memang baik sih, kayak baik banget ini suka ini ngobrol gini nih kan. Nah terus ya misalnya kan awal kan aku kayak ya oke lah ini chill enaknya ya berteman lah gitu lah ya. Nah tapi tuh kayak lama-lama itu makin nyebelin. Jadi tuh kayak dia tuh selalu komplain gitu loh, kayak dia tuh kayak di rumah nggak ada kebebasan gini-gini mau beli ini nggak bisa nggak ada ini. Aku kayak ya dalam arti ya udah kamu coba part time job aja lah ya gitu kan ya. Misal kamu beli apa ya kamu misalkan dia kan nih komplain mau beli barang ini nggak bisa mahal, ya iyalah lu kalau mau beli itu ya kerja dong gitu kan ya. Udah kan lagi di part time job tuh. Nah terus dia komplain baik banget, jadi tuh dia tuh ini kayak nggak suka gitu loh dikirim ke Jepang gitu loh, karena kayak iya dikirim kayak apa sih selalu komplain gitu maunya balik ini apa Australia gitu-gitu gitu kayak apa sih ya gue lah kayak awalnya kan kayak ya aku nggak ngomong bapak sama dia kan kayak ya udah lalu udah sekolahin ya just make the best of it lah ya gitu loh, lu nggak usah ya jalanin aja gitu loh kan ya maksudnya Benar-benar. iya kan dan dia kan emang anaknya kan anak juga jadi ya udahlah jalanin aja gitu loh, tapi dia tiap kali komplain mulai aku kayak ya jadi kayak satu-satu aku bener-bener marah sih kayak karena lu jangan marah komplain mulu gitu loh, beneran aku denger tuh udah ke drain gitu loh kayak Risih lah ya. risih banget. Jadi tuh dia kayak udah mulai dari komplain itu sampai kayak komplain ke ini sekolah nggak kasih kebebasan gini-gini, padahal lo kasih kebebasan juga kok maunya apa sih gitu loh. Maunya apa sih gitu loh, bete kan aku kan bete banget jadi dia komplain mulai gitu loh. Jadi aku kayak marah kan sampai aku langsung sewot gitu, kamu itu ya udah di sekolah di sini tuh lu mesti bersyukur anjir, lu belum melihat kayak yang lain misalnya nggak usah sekolah sini tapi nggak bisa desain, mending spot lu tuh buat orang lain Orang aja lain. anjir ngapain kesini gitu loh, kayak marah banget aku kan kayak udah lu mau komplain silahkan gitu loh, tapi lu jangan dikit-dikit jadi kayak lu tuh ya oke lu nggak suka dikirimin ke sini ya fine gue ngerti, tapi kan kayak at least lu dikasih sekolah gitu loh, ngerti nggak kayak lu jadi orang grateful dikit dong gitu loh, kayak lu ngeliat yang lain aja tuh nggak sekolah anjir. Marah banget gue kan. Explode. Iya soalnya tuh dia tuh orangnya dikit-dikit komplain awalnya kayak oke lah nggak bisa beli ini ya kamu part time job lah gitu loh kayak tuh aku ngerti sih posisi dia kayak mamanya tuh soalnya kan bapaknya sama mamanya udah cerai gitu kan, jadi kayak ya mamanya nggak suka lah gitu loh, kayak ini anaknya si cewek bule ini tuh kayak di Jepang gitu loh sekolah gitu kan ya, tapi kayak at the same time kayak lu gimana ya udah disekolahin lu jangan sewot dong anjir gitu, gue dengernya udah bete gitu kan, dalam hati gue kayak ya anjir lah gila bokap gue udah capek-capek nyokolahin gue kan ada sekolahin nanti ya udah anjir ya alah itu beneran aku sampai meledak banget sampai aku kayak marah banget tuh sampai kayak itu pas itu itu nggak salah pas break gitu kan aku sampai ini kan sampai apa sih istilahnya kayak bener-bener mukul meja sampai mana kayak enggak meja gitu kan, ya udah anjir ngomong lu apa sih gitu kan kayak bete banget anjir kayak beneran sampai nangis. Wah. Iya itu sampai nangis iya dia karena dia nangis gue kayak kesel kan gue kayak ngapain nangis anjir gue kayak gitu kan Harusnya gue yang nanya. ya harusnya gue nangis kan harusnya gue nangis enggak lah cuman kayak ngapain nangis anjir iya bisa kayak ngapain sih mesti kolak banget ya lu komplain mulu anjir siapa yang gak marah gue kayak marah banget
sampai naik suara aku kan waktu itu. Cuma tengah emang lagi break ya. Jadi ya udah lu kalau nggak suka sekolah lu udah minta sama ortu lu quit lah, usah amat sih lu kan ortunya kan ini ada duit gitu ya, istilahnya ada duit gitu loh. Ada duit bukan yang ada duit gitu loh kayak. Iya lu ortu lu ada duit lu minta mereka ini aja usah amat sih gitu kan. Gue kayak udah kayak kesel banget anjir kayak. Terus ini apa sih terus kan kayak kalau salah waktu itu tahun kedua itu kan emang kalau di sini kan udah tahunnya kayak apa sih mesti job hunt gitu kan. Jadi tuh memang kita tuh udah fokus gitu loh buat job hunt gini gitu loh. Ya terus dianya itu apa sih kayak gimana ya, kayak dia tuh kan juga ikut ini loh, ada seminar buat cari kerja gitu. Nah terus kayak komplain lagi loh, dia kayak susah aku kasih tuh kasih nanya buat job hunt aja, job hunt sih susah banget sih gini butuh baik banget gitu loh. Gue lah mati kayak lu di Jepang anjir, lu kira di Australia, beda negara beda aturan, astaga negara. Jadi tuh pas itu tuh komplain kayak gue nanti kayak ya lu di Jepang anjir. Ih, Kak Guri kok kayak babysitting gitu ya, Kak? Capek anjir. Makanya tuh aku jauhin kan dia begitu pas akhir aku meledak itu tuh kayak udah lah lu maunya apa serah lu anjir, gue jadi temen lu aja, bete banget lu cari temen yang jadi anjir kan, bete banget itu. Iya tapi begitu sih dia tuh ya ampun sampai kayak lu kan di Australia anjir, lu di Jepang, lu dengan negara orang lu ikutin aturan nih lah anjir, ini apa sih gitu loh. Itu sangat yang paling bete sih. Oke. Thank you ya Kak Guri. Aku dengar Kak Guri kayak ikut merasakan ini nih emosinya juga nih. Wah, belum in person. Aduh, orang dikit-dikit tuh kayak nggak semangat sekolah, lemes gitu. Gue nggak mati kayak lu ngapain di sini aja ngabisin duit ortu aja lu. Aduh, sumpah. Dan dia juga ada choice-nya juga ya. Oke. Dan dia tuh kan itu yang aku bete itu kayak ini jelas-jelas tuh jurusannya desain kan ya. Desain untuk bikin ya kayak gimana sih produk gitu lah, untuk memasarkan produk klien kan, desain kan kayak gitu. Dia kan beda rutenya di art gitu loh, jadi dia tuh merasa terkekang sebagai artis, tidak bisa gambar sesuka hati. Gue nanti kayak lu salah jurusan bangsa. Oke. Gue nanti kayak lu salah jurusan atuh, lu kalau kayak gitu ya lu art lah anjir, ini desain bro. Astaga. Oke. Oke, nah ini Kak Fristi kayaknya mau sharing juga nih Kak. Mau nambahin nih Kak Fristi? Aku nggak tahu dengar cerita Guri. Soalnya aku jadi ingat aku ada persis kayak gini Guri, ya Allah, yang aku ceritain itu sebenarnya lebih mirip. Cuman ini kasusnya itu kayaknya aku udah pernah cerita sama Guri, tapi aku cerita sama yang lain ya di sini. Jadi aku tuh dulu waktu aku masih kayak masih zaman aku nyari kerja dulu ya, serabutan gitu, aku tuh ikutan kayak ada forum namanya tuh Foreign Executive Woman gitu di Kansai ya, di Osaka. Nah waktu networking session itu tuh aku tuh ketemu sama satu orang Filipin yang ada di Jepang gitu. Nah, first impression aku waktu ketemu tuh kayak pas aku kenalan gitu ya, aku tanyakan, oh iya di Jepang ngapain? Terus dia bilang kayak, oh iya dia di dosen di Osaka University, dia bilang gitu kan. Terus aku langsung kayak, wow gitu kan, soalnya aku kan dulu pengangguran ya. Terus kayak aku tuh mau mencari istilahnya tuh kayak temen yang bisa aku belajar kan. Aku selalu konsepnya gitu ya, pengen belajar gitu kan. Terus aku langsung kayak, wah gila nih aku bisa belajar nih sama orang ini. Dulu first impression aku tuh kayak gitu kan. Dia bilang dia dosen economics kalau nggak salah, kayak behavior economics gitu kalau nggak salah keahliannya tuh. Terus dia kayak S3 di Prancis mana gitu, aku lupa, pokoknya Europe gitu. Dan emang orangnya kelihatannya pintar banget sih memang gitu ya. Dan umurnya tuh gak jauh beda dari aku, jadi cuman 3 tahun atau 4 tahun di atas aku gitu, tapi kayak karirnya udah bagus banget kan. Terus pas aku tuh pertama first impression aku, gila nih harus temenan nih gitu kan. Aku tuh mikirnya gitu, harus temenan nih, siapa tahu aku bisa belajar banyak gitu ya. Nggak taunya astagfirullah Allahu Akbar, aku setiap kali ketemu dia ya, bukannya aku jadi pintar malah jadi goblok. Waduh. Jadi gini ceritanya mirip kayak Guri. Jadi
setiap kali aku tuh padahal udah berusaha memancing pembicaraan tuh untuk selalu apa yang positif atau enggak yang aku tanyain lah dia cerita dia riset gitu kan, terus kayak gimana sih kalau kamu ketika kamu belajar tuh gimana sih gitu kan, aku tuh selalu mengarahkan pembicaraan ke arah sana gitu biar biar akunya belajar juga gitu, gimana sih kayak gitu. Tapi tau nggak, setiap kali pembicaraan yang muncul ketika aku ketemu dia adalah berkeluh kesah. Pertama, keluh kesah yang pertama, dia ngomong gini, ini yang bikin aku agak naik darah sih waktu itu. Aku ini konteksnya pengangguran ya, kagak ada duit ya waktu itu ya. Dia ngomong gini coba, iya anjir lah gitu. Ya apa namanya, aku translate ya bahasa Indonesia. Iya anjir lah kerja di Jepang gajinya kecil, dia bilang gitu. Apa-apaan gitu kan, pokoknya waktu dulu gue kerja di apa namanya dia bilang di Perancis atau di mana pokoknya di negara Eropa gitu, gaji gue itu bisa sampai segini-segini loh, tapi sekarang gue per bulannya cuma segini kayak, dan padahal kata cumanya dia diomongin ke aku yang konteksnya pengangguran gitu waktu itu serabutan. Gimana nggak aku sakit hati kan, kayak anjir lah lu punya gaji gitu seenggaknya aku masih pengangguran. Terus dia kayak ngeluh gitu, terus aku bilang, tapi aku masih kayak berusaha sabar gitu kan, terus bilang kayak eh iya, ya udah sih ya, tapi ya nggak apa-apa kan, aku bilang. Ya namanya juga emang tiap negara beda-beda standar, mungkin di Jepang segitu mah, kalau kata aku segitu mah nggak kecil, aku bilang kayak Masih gitu. berusaha memaklumi nih. Kayak berusaha memaklumi, aku ngomong ke dia kayak gitu, tapi dia tuh tetap aja nambahin lagi, iya tapi tuh kalau gue dengan of working load yang lebih sedikit gitu, di Eropa tuh liburnya tuh lama loh, terus kayak apa sih, ada yang libur berapa bulan gitu, aku nggak tahu lah, kayak 1 sampai 3 bulan tuh gaji gue tuh bisa sampai 2 kalinya di sini, sementara di sini gue lembur-lembur mulu, bla bla bla, gaji dikit doang, bla bla bla, pokoknya dia kayak rantingnya tuh gitu. Terus jokes yang kedua, bukan jokes ya, keluhan dia yang ada agak ridiculous kedua adalah dia ngomentarin gini, kenapa sih orang Jepang kagak bisa bahasa Inggris katanya gitu. Terus aku Ya kayak, masa. hah? Dia kayak you don't say gitu ya nggak sih. Terus dia kayak capek deh aku hidup di sini katanya, orangnya kagak bisa bahasa Inggris kata dia gitu, pengen beli apa-apa susah. So kayak kok maneh pakyu sih gitu, kalau aku ngomong pakai bahasa Sunda aku ingin kayak kasar, ih maneh nah ada di dia gitu, kenapa kamu tuh ada di sini gitu. Aku tuh kayak pengen kayak pulang, why don't you go back to your shithole country. Aku kesel banget. Ya makanya kesel, kayak dia tuh kayak menghujat-hujat orang Jepang kagak bisa bahasa Inggris, hidup dia susah lah di sini gara-gara nggak bisa, orang Jepang nggak bisa bahasa Inggris. Terus dia kayak ribet gitu waktu apa sih namanya, pokoknya ngurusin apa sih aku lupa, listrik atau apa gitu, ribet kan, soalnya kan kanji gitu kan si apa namanya si surat-suratnya, terus apa ngomong sama si petugasnya, petugasnya juga kan nggak bisa bahasa Inggris lah ya, iyalah ya. Terus dia tuh kayak yang komplain-komplain atau ranting kayak, gimana sih gini gini gini, gini. Wah pusing dah, pusing-pusing. Itu kayak nggak penting. Terus dia bilang victim blame, apa namanya, playing victim juga. Jadi dia tuh pernah datang ke aku bilang, aku tuh sedih Fris katanya gitu. Sedih kenapa? Aku tanya aja. Terus dia bilang gini kayak, apa sih namanya, aku tuh dibully di kantor gini-gini. Terus aku, emang dibulinya tuh kayak gimana gitu. Aku di pikiran aku tuh dibully tuh misalkan dikata-katain atau di apa sih namanya, yang kayak di film-film gitu loh, maksudnya kayak Dipukul gitu. mejanya di apa coret-coret kayak begitu ya di pikiran aku. Nggak tahu dia ngomong gini, iya abisnya kayak tiap kali apa namanya makan siang gue tuh nggak pernah diajak gitu, terus kayak mereka tuh kayak Oke. makan bareng, aku tuh makan sendiri. Anjir ngapain nunggu diajak ikutan lah. Nimbrung aja. Terus aku tanya, kenapa kamu nggak nimbrung katanya, ya kan gak diajak enak, ya udah sih nimbrung aja gitu, ya susah nggak nyambung katanya teh apa namanya, karena Ya udah. susah bahasanya. Itu salah siapa gitu. Terus aku mah aneh, ironi gitu, dia datang ke Jepang tapi kagak mau belajar bahasa Jepang kan, odok banget gitu, bodoh banget gitu kan, kayak udah tahu kamu datang ke negara yang literasi Inggrisnya sangat rendah, tapi nggak mau belajar bahasa mereka, tapi tinggal di Jepang, kayak ih bangsat banget ya orang gitu. Dalam hati aku tuh kayak pengen, iya apa itu dia komplain nggak bisa bahasa Jepang lah, susah lah ngurus ini itulah, terus dia ngomong dijauhin lah sama teman-teman kantornya, padahal menurutku itu nggak dijauhin, cuman karena dianya nggak bisa dideketin aja gitu. Jadi ya, dan orang mungkin teman-temannya yang orang-orang Jepang itu awkward juga kali, karena ya gimana kan susah ya kalau nggak bisa Gimana bahasa mau Inggris. ngomong ya? Iya gitu kan.
Terus apa lagi ya? Oke. Terus dia tuh suka playing victim tentang kondisi keluarganya. Jadi ya dia cerita juga lah apa keluarganya tuh sebenarnya lengkap gitu, nggak broken home, tapi kayak orang tuanya tuh ada masalah lah apa gitu kayak gimana gitu. Terus dia kayak aku tuh nggak ngerasa disayang bla 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 gitu. Terus aku kayak iya aku tahu, tapi kan kamu sekarang udah di Jepang dan kamu udah jauh lebih dewasa tuh sekarang. Kenapa nggak hidup dengan dirimu sih gitu? Kenapa sih harus mikirin kayak gitu kan? Terus apa ya? Ya ampun lah, isinya tuh selalu kayak gitu. Atau enggak aku pernah jalan sama dia ke Sungai kan, terus kayak lewat yang tempat-tempat apa namanya botol minuman gitu kalau nggak salah. Terus dia komen apa coba? Ih gila ya, harga wine di Jepang itu mahal gini gini gini. Kalau di Prancis kamu tuh udah bisa dapat segini dengan harga segini. Terus aku kayak, waduh, ya udah sih, ya udah sih Di kayak mana-mana dikomenin. iya apa-apa dikomenin gitu loh. Jadi kayak tapi aku agak menyesal sih nggak meleduk kayak si Guri. Waduh, waduh. Perlu Aku ditelepon pengen mungkin Kak nanti ya. pengen bisa meleduk sampai kayak gebrak meja gitu, pengen sih. Waktu itu aku gini, cara nyelesain aku nggak mau ini sama dia lagi tuh gini. Jadi waktu itu aku bener-bener kesel banget tuh waktu COVID, kalau nggak salah yang kasus COVID. Jadi kayak dia tiba-tiba ngechat aku lagi gitu. Isinya dia kayak kesepian gitu. Terus kayak gara-gara kesepian terus dia jadi kayak down gitu, nggak ada temen gitu kan. Terus aku ya tawarin dong, aku kayak ya udah yuk main yuk, aku kayak gitu, yuk kita main kemana yuk sama-sama gitu kan. Maksud aku kan baik ya, maksudnya biar dia seneng gitu kan, biar dia kesepian. Tahu nggak dibalas apa? Tapi kan sekarang COVID gitu, aku nggak mau ketemu orang kalau lagi COVID. Dia udah inisiatif. Aku gak ngerti itu maksudnya apa anjir. Jadi kayak terus ngapain WhatsApp aku gitu kan ya, kayak ngomen-ngomen aku sepian lah, nggak ada temen lah gitu. Diajakin main alasannya nggak mau ketemu orang gitu kan. Maksudnya apa gitu loh. Itu aku kesel banget, masih udah ketimbun ya satu. Terus yang ketimbun yang kedua adalah apa sih namanya, dia minta tolong aku, dia mau pindahan. Dia minta tolong aku buat teleponin, di sini kan susah yang buang barang gitu kan. Aku tuh untuk nelponin si tempat elektronik itu untuk dia buang mesin cuci waktu itu. Karena dia kan nggak bisa bahasa Jepang samsak ya, nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Jadi dia minta tolong, Kristi tolong dong bantuin aku gitu ngurusin buang-buang barang ini gitu lah intinya kayak gitu. Terus aku kayak eh iya sih aku coba sebisanya ya, tapi karena aku juga kadang suka belibet gitu bahasa Jepangnya, tapi aku akan usahakan bantuin gitu ya. Suamiku juga bisa bantu gitu. Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia ngomong apa ya waktu itu ya alasannya tuh. Kayak pokoknya dia mengeluarkan satu kata-kata yang kayak akunya tuh malah awalnya aku pengen bantu malah jadi kesel karena dia jadi kayak soalnya dia komplain lagi gitu, ribet banget ya nih parah nih di Jepang tuh mau pindahan gitu, mau pindahan juga kayak bla 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 bla, padahal kan aku udah mau bantuin dia ya, bukan dia kan yang ngurusin itu gitu, tapi kok masih masih komplain pula gitu kan soal kayak gitu. Ini ada masalah apa sih nih orang dengan ininya di hidupnya gitu kan. Terus aku kayak mana aku waktu itu lagi apa sih namanya lagi sibuk banget kerja dan nggak punya waktu lah buat ngurusin kayak gitu. Terus aku akhirnya gini sih, aku bilang sama dia kayak halo, aku panggil namanya gitu ya, ini gitu tolong, kamu tuh boleh nggak sih coba refleksi lagi gitu kayak hidup kamu tuh kayak gimana gitu, aku udah mau bantuin kamu loh kayak gini gini gini, tapi kalau kamunya playing victim terus kayak gini, susah dong aku bantuinnya mana, aku bilang kayak gitu. Aku masih berusaha sopan waktu itu ya, jadi masih Gimana tuh berusaha kayak reaksinya gitu. Kak? Dia malah ngegaslighting aku. Jadi Gimana tuh tuh? kayak, ya Fristi, aku tahu dari cara ngomong kamu kayaknya kamu tuh pokoknya dia bilang kayak I see that apa sih kamu tuh marah sama aku gitu. Kamu tuh Malah marah sama dibalikin. aku. Iya, terus kayak dan apa kayaknya kamu lagi banyak kerjaan juga ya, lagi stres juga ya gitu kan. Terus kamu marah sama aku. Ya aku terus aku kayak hah gitu loh. Kayak kok jadi seolah-olah dibuat aku yang salah gitu. Jadi aku yang marah sama, maksudnya di emphasize sama dia tuh bahwa aku marah sama dia dan dia adalah korban gitu loh. Kayak dia adalah korban gitu di situ gitu. Terus kayak aduh aku udah kayak wanjir nih orang kayaknya sakit nih. Udah red flag nih sebenarnya. Udah banyak sih red flagnya, cuman aku dulu kayak masih baik-baik gitu, masih berusaha membantu. Tapi kayak pas dia ngirim kayak gitu, aku langsung sadar itu kayaknya dia berusaha nge-gaslighting aku gitu. Jadi biar kelihatan kayak seolah-olah aku yang salah dan gak ngebantuin temen gitu kan.
Ya udah, terus terus aku kan orangnya suka nggak enakan. Aku kadang-kadang masih butuh diskusi gitu sama orang gitu, bener nggak sih tindakan yang aku lakuin? Terus aku ya ajakin suamiku diskusi gitu, aku udah ada temen kondisinya kayak gini-gini gitu kan, terus gimana? Terus suamiku ngomong gini, ya udah sih, kamu ngerasa ada gunanya nggak temenan sama dia? Terus aku langsung enggak Benar-benar. sih, ya udah caps aja. Anjir, bener juga ya, nah nggak, kenapa nggak kepikiran dari dulu? Terus aku Benar. akhirnya ya habis kayak gitu aku nggak balas lagi message-nya, udah gitu aja aku blok. WhatsApp-nya selesai. Jadi aku nggak ada sesi meledak gitu, cuman aku kayak udah habis yang dia ngomong itu aku blok aja terus bye bye. Udah sampai sekarang aku nggak ada kontak lagi sama sekali sama si orang ini, dan itu adalah salah satu keputusan terbaik yang aku buat sih. Iya, dalam hidup. Jadi bener lah, habis aku lepasin dia itu rasanya aku tuh sangat bebas gitu, lepas dari rantai gitu loh yang membelenggu gitu. Jadi kayak wah, ya, bisa nyari teman lain. Iya. Jadi makanya kenapa aku relate banget sama cerita Guri yang bule Australia ngomplain mulu. Sama nih, cuman kasusnya nih orang Filipin. Terus isinya ngomplain mulu juga. Di Jepang udah enak ya hidup di Jepang, dapat kerjaan dosen pula kan di sini. Gila loh, lumayan lah enak, banyak tunjangannya. Ya walaupun kerjanya emang agak berat gitu, tapi kan ya tuh harus grateful nggak sih, dia tuh udah jauh-jauh dari Filipina gitu ya, Benar. dapet di sini. Ya kayak ya udah sih gitu. Tapi itu aku belajar sih dari situ. Oke, harus bersyukur. Itu aja sih. Aduh, makasih banyak Debbie. Aku jadi lega loh. Ranting tentang cerita random nih. Oke, thank you ya Iya. Kak Iya. sharingnya. Oke, jadi gue jadi berpikir apa gue dulu kayak gitu ya, karena gue pernah and sometimes gitu gue juga kayak misalnya having a rough day, like mut-mutan, and I tend to I'm ashamed of it, but aku kayak tend to take it on others gitu loh. Padahal juga yang lain sebenarnya nggak mau gitu loh, gue ranting about how ugly my day was dan gimana I'm having it. Jadi kayak I don't think that's fair gitu, dan gue juga kayak sadar sih, dan sekarang juga mulai berubah gitu. And like thank you ya Kak Frisi dan Kak Guri udah cerita gitu, jadi kayak banyak hal yang bisa aku dapetin, and I'm sure teman-teman di sini juga bisa dapetin. Kalau misalnya gue boleh ambil nih kayak pelajarannya atau kesimpulannya nih, sebenarnya curhat itu nggak apa-apa kan ya, kalau teman ya kita kan sering banget curhat tentang apapun yang going on our life gitu. Tapi kalau misalnya curhatnya negatif mulu, isinya ngeluh doang, isinya kayak ngebuat orang yang in life we're trying to keep positive, keep trying to move on forward. Tapi teman-teman kita sekeliling kita ngebawanya hawanya negatif mulu, kayak hal-hal yang ngebuat kita down mulu. Jadi I don't think it's fair gitu. Jadi janganlah ngebawa problem kita ke orang lain. Curhat boleh tapi sewajarnya aja. Dan kalau udah ditenang-tenangin nih kayak Kak Fristi, ya udah nggak apa-apa kan, yang penting gini-gini. Ya udah terima gitu loh, malah bukannya malah malah apa ya? Malah ranting lagi, malah berkeluh kesah lagi, karena ya, kita cobalah try to see uh, inisiatif baiknya orang yang berusaha nenangin kita dan ngebuat kita happy lagi gitu. So I don't think it's fair to ngebawa problem kita ke orang lain gitu. Oke, thank you. Nah ini aku pengen tanya lagi nih Kak, sampai di mana sih? Sampai di mana? Sampai di mana sih circle atau teman-teman kita tuh jadi toxic atau merugikan kita? Itu kayak apa yang biasanya kita kasih batasan gitu? Mungkin ke Kak Arianti nih, boleh bisa open mic? Oke. Oke, iya Sampai di Debbie. Ya itu kayak yang tadi aku jelasin. Minimal nggak ngerugiin gua gitu. Jadi lu mau anggap gua teman, mau anggap gue apa terserah ya, bebas gitu aja. Minimal lu nggak jahat sama gue, minimal lu nggak ngerugiin gue, nggak apa eh, buang waktu gue terlalu banyak, terus untuk hal-hal yang nggak penting ya. Terus apa namanya, nggak buat gue down juga, apalagi nggak keras secara fisik bahkan finansial gitu.
Aku sih itu kalau contohnya nih, contohnya eh seenggaknya lu tuh minimal lah nggak ngejelek-jelekin orang gitu loh. Oke. Apalagi nggak ngejelek-ngejelekin di depan orang-orang yang sebenarnya orang tersebut tuh nggak kenal gue gimana gitu. Atau juga minimal ya enggak buat mental gue capek gitu sama sikapnya dia. Bener-bener. Betul kan kadang gini loh. Sekarang nih ya kalau aku lihat-lihat nih orang-orang itu yang diserang itu bukan bukan secara fisik lagi, bukan secara materi lagi, tapi mental yang diserang. Mhm. Entah apa namanya, entah nyindir-nyindir lah, entah ngomongin di belakang lah, entah apa namanya, bikin isu-isu yang nggak bener lah. Itu kan mental yang diserang. True, true. Jadi kalau misalnya tiap ketemu bawaannya down, kayak bawaannya kayak pengen kayak sedih aja atau marah aja ya, jangan deh ya. Harus dibatasin tuh sampai situ. Iya gitu, kayak oh ya udah cukup tahu aja nih orang-orang kayak gini nih. Tapi kalau ada hal yang bisa disyukur juga sih, Dep. Jadi kayak ketika kita ketemu sama orang yang ibaratnya nggak sesuai sama ekspektasi kita, kita jadi bisa belajar gitu loh. Mungkin Tuhan mempertemukan kita sama orang-orang kayak gini tuh biar kita lebih bisa memahami orang lain gitu loh. Biar kita tahu, oh di dunia ini tuh nggak semuanya orang baik loh gitu loh. Karena Harus hati-hati gitu ya. iya, jadi jujur aja ya Dep, aku tuh bahkan sama almarhumah bapak sendiri tuh pernah diginiin. Kakak tuh baik sama orang nggak apa-apa, boleh, nggak masalah. Tapi jangan naif. Nggak semua orang itu sesuai dengan apa yang kakak pikirkan gitu. Nggak semua orang itu berpikiran sama seperti kakak. Jadi nggak semua orang juga memahami apa yang kakak pahami, apa yang eh, kakak percaya gitu loh. Jadi ya udah gitu loh. Baik ya baik aja. Tapi naif jangan gitu. Jangan jangan terlalu bego juga karena aku juga pernah di posisi yang kayak bisa dibilang bego ya udah dimanfaatin gini-gini tapi kok masih mau temenan gitu sampai orang tua aku sendiri yang kesel gitu. Itu sih. Oke, oke. Nah, tapi tuh Kak, Kati, ada nih orang yang sebenarnya dirugiin, tapi dia tuh sadar gak sadar tuh Kak. Kayak misalnya nih orang yang bisa sampai bela-belain nih, berubah kebiasaannya, lifestyle-nya, even mindset-nya untuk masuk ke circle tertentu. Misal, nih yang sebenarnya nih kurang mampu nih waktunya secara materi ataupun waktu untuk clubbing mulu tiap hari. Tapi gara-gara circle-nya suka clubbing mulu tiap hari, dia jadi paksain ikut nih. Tapi akhirnya ngebuat kerjaannya jadi keteteran tuh Kak. Menurut Kak, kenapa tuh orang bisa maksain di suatu circle tertentu padahal sebenarnya circle itu ngerugiin dia? Itu tergantung individu ya kan tiap orang kan juga punya kepentingan ya Dep. Mungkin dia tipikal orang yang butuh pengakuan orang lain. Gitu. Mungkin Oh, ini benar-benar. bagusnya dibicarain sama psikolog sih ya kalau menurut aku. Gitu karena kalau menurut aku ya, ini dari pandanganku ya, orang-orang yang kayak gitu tuh mungkin dulunya emang kurang attention dari orang lain gitu. Akhirnya dia gimana caranya berusaha untuk mendapatkan attention gitu loh. Dan caranya itu emang kurang bener gitu aja. Oke, oke. Nah, thank you ya Kak jawabannya. Nah, by the way, aku pengen sharing dikit nih sama audiens yang di sini. Kalau misalnya kayak kakak di sini cerita yang pernah kayak marah besar, pernah sampai down banget gara-gara temen atau gara-gara circle. Sebenarnya yang kita butuhkan adalah tempat untuk curhat juga, tempat untuk healing juga, dan tempat itu biasanya teman-teman yang suportif nih guys. Nah, ini tuh bisa kalian gabung nih. Kalau misalnya butuh tempat buat kayak ranting kayak Kak Fisi tadi yang udah nggak kuat banget, akhirnya dia cerita, bisa gabung di komunitas Kelurahan Sukamaju nih yang udah ada bannernya di atas.
tinggal swipe aja, bisa gabung di sini nanti kita bisa cerita bareng, kita bisa sharing apa aja, dan di sana orang-orangnya no judgment dan juga sportif banget. Jadi kita bisalah sharing dan juga berbagi hal-hal yang kita dapetin di mainly hidup itu. Dan terus kalau misalnya kalian udah pernah nih terjebak di circle yang mungkin toxic atau teman yang mungkin sangat-sangat ngeselin yang sampai ngebuat kita udah nggak kuat lagi, actually we can always learn from that gitu. Kita selalu bisa move on dan mendapatkan sesuatu. Nah, untuk kita memaknai hal-hal yang kita pengalaman-pengalaman pahit dari circle dari persirkelan ini, maknai menjadi sesuatu yang oke, sesuatu yang baik untuk hidup kita. Bisa kita cari caranya dengan ikut webinar Growing Through Pain di banner atas ini nih. Jadi hidup tuh sebenarnya isinya sebenarnya baik-baik kok guys. Cuman hal-hal yang di luar aja yang sebenarnya ngepengaruhin kita. Hal-hal yang kita nggak bisa kendaliin dan nggak bisa expect gitu. And how we learn from it, kita belajar nih caranya dengan gampang banget. Ikut aja webinar ini, kita bakal berusaha dan belajar memaknai hal-hal pengalaman pahit di hidup kita. Oke, lanjutnya kembali ke laptop. Nah, untuk Kak Guri sendiri nih, gimana sih kenapa sih menurut Kakak kenapa bisa orang bela-belain ngerubah dirinya sendiri untuk masuk dalam circle tertentu, Kak? Yang kayak yang ku kasih contoh, yang orang diajak clubbing mulu tapi padahal dia nggak ada duit, nggak ada waktu, tapi ikut aja, yang akhirnya ya ngerugiin banget kan buat diri dia. Nah, menurut Kak Guri nih kenapa nih, Kak? Karena memang ini nggak sih, menurut aku tuh karena mereka takut kalau misalnya hilang temen ini, circle ini, nanti hangout sama siapa gitu loh. Oh, benar-benar. Gitu banget nggak sih? Dan apalagi kayak apalagi kalau misalnya masih belum ada istilahnya, belum ada pendirian diri ya. Ini emang aku sering lihatnya pas zaman SMA. Aku juga pas ini sih, pas ini agak cerita dikit, tapi kayak aku juga ngeliat ini pas aku awal-awal sekolah bahasa di sini gitu loh. Jadi tuh kayak aku tuh dulu sekolah bahasa itu, sekolah bahasa aku tuh banyak orang Indo gitu loh. Dan itu mereka rata-rata itu perkumpulannya tuh ini kayak bener-bener kayak geng SMA banget. Kayak kumpul-kumpul tuh minum-minum sampai mabok gitu loh. Waduh. Iya, dia tuh ada teman aku tuh, bukan teman aku sih, aku tahu satu orang gitu baru masuk gitu. Itu anaknya pada awal tuh aneh banget, nah begitu sering ikutan mereka kayak gitu, ya ikut minum-minum gitulah gitu loh. Ya karena ngerti sih kenapa gitu loh, kayak baru pertama kali Jepang, jadi kan kayak nggak ada temen gitu ya, jadi mau ikut-ikutan gitu kan. Ya tapi ya at the same time aku justru kebalikannya, aku nggak tahu mereka exist sampai kayak mantan aku yang bilang gitu loh waktu itu. Kayak, oh ini ada tuh grup Indo. Kalau aku justru emang aku nggak peduli gitu. Jadi emang bedanya di situ aja sih. Jadi kalau misalnya mereka orang yang kayak misalnya yang suka ngikut gitu, kayak jadinya nggak bagus, ya paling most likely karena ya sendiri sih gitu loh. Tidak mengerti konsep, ya lu sendiri juga nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya mereka masih lebih ke paku sama kayak mesti ada teman gitu, nggak teman gimana, takut sendiri gitu lah. Oh, ya setuju sih. Karena sebenarnya banyak ya orang yang kayak ya emang kemana-mana itu emang harus ditemenin, atau yang orang yang nggak bisa kalau nggak punya teman gitu. Karena ketergantungan mungkin, atau emang biasanya emang ada teman kebiasaan. Jadi kayak kalau nggak ada teman tuh aneh aja. Bisa juga. Kalau Kak Guri sendiri gimana nih bisa caranya Kak Guri bisa kayak berpikiran dengan mindset Kakak kalau sebenarnya nggak punya teman nggak apa-apa kok gitu? Gimana ya, kalau aku justru lebih suka gimana ya, mungkin udah ada bibitnya dulu pas sebelum ke Jepang, tapi begitu Jepang udah lebih ke realize gitu ya istilahnya ya. Kalau aku sih lebih ke aku senang dengan diriku sendiri gitu loh. I enjoy my own self as my own company gitu loh. Kayak meng-appreciate aja, nggak harus selalu ada teman gitu loh. Jadi kayak sendiri aja pun bisa istilahnya bisa meng-appreciate, kalau modalnya bisa meng-appreciate hidup asik gitu. Tapi kayak lebih ke nggak harus semuanya harus ada teman kok gitu loh. Jadi kayak justru dengan gimana sih istilahnya, dengan kayak kamu spend time dengan dirimu sendiri itu lebih gimana ya, lebih jauh lebih insightful gitu loh. Jadi kayak kamu bisa lebih mengerti dirimu sendiri lebih dalam gitu loh. Lebih Kayak damai juga. jadi kayak mungkin ini mungkin dari perspektif aku ya, karena kalau aku emang kayak gitu, kayak aku justru enjoy being alone gitu loh, karena
ya kalau ngomong kasar sih kayak can do whatever I want tanpa ada yang nge-restrictive kalau temen gitu ya, kalau ngomong kasarnya gitu lah ya. Tapi lebih istilahnya mengenjoy aja gitu sekeliling gitu loh, nggak harus apa sama temen terus gitu loh, nggak harus gitu kan, you can still live without having a friend kok gitu loh. Ya maksudnya kayak bukan berarti you don't need a friend, tapi kayak bisa kok hidup gak ada teman gitu loh. Gitu. Bener. Kalau nggak ada teman masih hidup ya, bener. Kayak mungkin It's aku not tuh the end of everything gitu. iya, yang aku suka lihat tuh emang kayak yang kayak dulu-dulu tuh yang perkumpulan orang Indo yang di sekolah bahasa aku tuh kayak gitu, kayak mereka tuh kayak nggak suka banget kalau jalannya cuma sendiri aja, selalu ngajak temen siapa gitu loh. Aku kayak, ya kalau misalnya memang mau sendiri aja ya udah aja, emang kenapa sih gitu loh, kayak bingung What's gitu. wrong with that? Kayak ya udah lu kalau misalnya mau ke izakaya sendiri, ya udah ke saya sendiri sangat gitu loh. Misalnya ya udah gitu loh, kayak apa sih gitu loh, kayak apa sih gitu loh, kayak gitu loh. Aneh aja sih. Tapi ya gitu sih. Oke, thank you Kak Guri. Iya, sama. Nah, setuju banget nih. Cara menjadi oke kalau sendiri, appreciate kesendirian itu. Mungkin self love juga perlu kali ya. Oke nih, ada kakak yang naik nih, ada Kak Chan Yime. Bener gak ini aku ngomongnya? Chan Yime. Halo kakak. Halo. Halo, Betul kok. kakak mau sharing atau tanya nih kak? Mau nanggepin yang ini sih tadi, yang kayak ngikutin bela-belain merubah jati diri istilahnya untuk ngikutin circle tertentu kayak gitu. Itu sebenarnya circle pertemanan itu kalau menurutku ya, itu tuh nanti itu adalah proses sih, kayak kita tuh akan mengalami banyak circle pertemanan, tapi akhirnya kita akan memilih di mana kita circle yang nyaman buat kita kayak gitu loh, untuk bertahan sampai istilahnya ya kayak gitu kan, kayak kita aku nggak cocok sama circle ya ini, ya sudah oke, I'm out kayak gitu. Kalau ada, kita pastilah setiap ke depan kayak dulu misalnya waktu kita SD pasti kita punya geng gitu kan, terus SMP punya kumpulan lagi, SMA lagi, kuliah lagi, kerja lagi kayak gitu. Nanti misalkan juga di komunitas-komunitas, organisasi-organisasi kayak gitu, itu kan pasti kita akan istilahnya masuk ke suatu circle dari organisasi tersebut yang kita ikuti kayak gitu. Tapi kalau yang merubah jati diri itu beberapa kali aku lihat sih kayak ada itu yang memang kayak gitu karena faktor luar juga ya. Satu karena mungkin dia belum menemukan self love-nya itu tadi. Kedua itu kayak apalagi sekarang kan banyak dipengaruhi ke sosial media apa kayak gitu kan. Kayak gitu itu juga bisa. Terus ada yang juga karena dia di rumah juga suasana rumahnya nggak enak, jadi dia harus keluar, dia pengennya tuh keluar terus, tapi yang ngajak kebetulan yang suka minum. Ya kan kayak gitu kan keluarnya sampai malam apa kayak gitu toh. Nah sedangkan kayak anak-anak ini tuh kayak di rumah itu sudah kayak nggak diurusin gitu loh, mau dia ngapain kayak bebas, atau bahkan banyak juga yang sekarang itu tinggal sendiri kan. Jadi kayak dianya di mana, kayak merantau gitu loh. Jadi ya nggak keurus, terus dia kayak di rumah sendirian gitu, mau ngapain kayak gitu. Akhirnya ya perginya sama kayak gitu-gitu. Tapi selama dia nyaman sih nggak masalah. Cuma yang jadi masalah adalah kalau misalkan dia istilahnya nggak mampu gitu ya, nggak mampu untuk ngikutin gaya hidup seperti itu, tapi dia memaksakan untuk ikut kayak gitu. Nah fenomena itu ada sih, banyak terjadi. Kayak akhirnya mereka kayak secara nggak langsung kayak apa ya istilahnya tuh jadi benalu di sebuah circle anggapannya. Jadi kayak kan dia nggak mampu tapi maksain. Dia ikut toh, iya maksain kayak gitu. Terus ya nanti ngikut lah, ntar aku bayarnya nanti kayak gini kayak gitu loh. Tapi ya itu sebenarnya adalah proses untuk setiap individu sih untuk ngalamin hal-hal tersebut. Gak usah ngomong circle kayak gitu deh. Kayak misalkan ada temen nih ngajak reuni kemana kayak gitu. Terus sekarang kan banyak ada istilah baru namanya FOMO toh, kayak wah ini anak-anak mau reunian ke sini kayak gitu, tapi misalkan kayak si ini nggak ada duit kayak gitu, tapi gengsi mau bilang, terus ujung-ujungnya kejebak pay letter bla 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 kayak gitu. Dan itu sekarang di sekitarku sih ada beberapa itu yang kayak gitu. Cuman kan kita kayak gini, maksudnya kayak kenapa lu nggak bilang kayak gitu loh, kenapa lu nggak bilang kalau misalkan kamu keberatan kalau misalkan ke sini, coba kalau enggak kan mungkin kita bisa patungan apa kayak gitu. Kalau misalkan memang satu circle itu baik ya, harusnya sih kalau misalkan circle pertemananmu itu baik, kita tuh pasti akan ya pokoknya kita semua kumpul lah, meskipun kayak liburannya cuma kayak yang deket-deket aja, cuma selfie lah apa kayak gitu ya nggak masalah kayak gitu. Nanti untuk jalan-jalan yang lebih
lebih liburan yang lebih mewah lagi, lebih mahal lagi gitu, bisa entah lain kali atau pergi sendiri-sendiri. Maksudnya nggak harus sampai maksain si anak anggota circle ini untuk harus istilahnya apa ya, memiskinkan diri kayak gitu. Jadi itu tuh sebenarnya kayak apa ya, perjalanan pendewasaan seseorang juga sih harusnya ya. Benar-benar proses lah ya. Itu proses. Dan apa ya, kalau misalkan menurutku sih kalau kita circle-nya itu baik, itu pasti sadar kok kalau misalkan oh si ini misalkan kayaknya bisanya cuma liburan ke misalkan deket-deket aja, atau ya udah kita cuma kumpul lah di rumah siapa, sewa villa kayak apa kayak gitu. Yang penting kan kita ngumpul kayak gitu kan, balik lagi ke tujuannya itu apa kayak gitu. Harus misalnya satu circle yang bagus tuh apa ya, saling pengertian gitu loh, dan nggak nyusahin gitu sih. Oke, thank you ya Kak. Ini panggilannya Kak siapa ya? Lupa. Yime. Oke, Kak Yime, thank you ya Kak. Jadi lengkap banget nih. Dari faktor internal, dari kayak pengen FOMO, karena takut fear of missing out kan. Oke, thank you ya Kak. Nah, berarti kalau langsung ke Kak Fristi, tapi jawabannya mungkin pertanyaan mungkin beda kali ya Kak. Mungkin daripada kenapa orang bisa kayak gitu, lebih ke advice-nya nih Kak. Bagaimana sih Kak Fristi memberikan advice kepada orang yang rela-rela merubah dirinya demi masuk ke circle tertentu? Gimana tuh Kak advice Kakak? Kak Fristi, kayak suaranya kecil banget deh. Apakah belum ngomong? Karena kayak kresek-kresek gitu. Kurang deket dikit? Kenapa ini headsetnya aneh banget? Tes. Udah lumayan jelas. Oke. Ya, kalau menurutku memang itu tuh ada fasenya ya, seiring dengan kedewasaan kita gitu loh. Jadi kalau aku berpikir, ini aku nggak langsung masuk ke jawaban ya, soalnya aku kayak perlu menggali dulu. Kalau kalau aku berpikir kenapa, tadi kan udah dijelasin kenapa hal tersebut terjadi, terutama karena FOMO tadi kan. Dan menurutku ini juga ada kaitannya dengan maturity kita gitu ya, kedewasaan mental kita gitu. Benar-benar. Kalau aku lihat kilas balik, kayaknya aku pun pernah ada di posisi seperti itu gitu ya, walaupun aku kan nggak ikutan ya kalau misalkan minum-minum segala macam. Cuman aku tuh kan aslinya nerd banget gitu ya, anaknya kurang suka yang gaul-gaul gitu. Tapi waktu SMP itu aku tuh kayak karena aku takut nggak punya circle, jadi aku kayak memaksakan aku untuk jadi mirip dengan mereka gitu. Misalkan zaman dulu kan kayak mereka tuh teman-temanku tuh sukanya tuh kayak musik barat gitu kan, kayak gitu. Sementara aku tuh sebenarnya lebih suka lagu anime gitu kalau dulu aku. Nah, tapi gara-gara aku nggak mau dicap aneh gitu ya sama teman-temanku dulu waktu SMP, jadi aku kayak pura-pura gitu, kayak ya udah sih aku pura-pura enjoy musik sama dengan mereka padahal enggak gitu. Dan menurutku dulu aku ngerasanya setelah aku berpikir ulang itu sepertinya kayak pertemanan kayak gitu tuh dangkal gitu. Jadi kita bukan berteman dengan personalitinya orang tersebut, tapi cuman kayak untuk biar kita tuh nggak sendirian aja gitu dulu tuh. Dan dulu aku sempat ada di sindrom takut makan sendirian, takut dicap nggak punya temen gitu. Misalkan kayak pengen ke kantin, tapi nggak ada temen gitu. Misalnya kayak kantin yuk, terus kayak temen-temen aku males gitu, aku udah ini gitu. Terus aku tuh jadi nggak jadi ke kantin padahal aku lapar gitu. Kayak cuman karena nggak ada teman. Dulu tuh aku sempat ada di fase itu SMP SMA. Nah, kayak semakin lama semakin kuliah pun kayaknya masih kayak gitu. Jadi kayak berusaha nyari circle untuk belajar bareng gitu. Terus kayak intinya kayak aku nggak mau sendirian karena aku kayak lebay lah aku dulu mikirnya, kayak ntar aku dicap antisosial lah atau apalah, padahal nggak juga gitu. Tapi setelah aku dewasa, setelah aku semakin kesini, aku berpikir bahwa sebenarnya nggak perlu sih kita harus ada satu
Maksudnya satu circle atau teman yang kemana-mana kita harus bareng tuh. Ternyata hidup ini pada akhirnya sendiri-sendiri juga gitu. Dan aku merasanya bahwa apa ya? Setelah aku coba ya, ternyata hidup tanpa circle gitu ya kayak sekarang aku fine-fine banget gitu. Malah lebih bebas aja gitu kesannya. Jadi aku perlu istilahnya jaim lah gitu kan. Kadang-kadang kalau kita di circle kan perlu jaim ya. Maksudnya nggak bisa kayak bener-bener jadi diri kita sendiri. Soalnya kan nanti kita takutnya teman kita nggak suka atau enggak takutnya ntar dijauhin atau gimana kayak gitu. Dulu tuh suka banyak anggapan-anggapan seperti itu. Jadi mungkin advice dari diriku adalah berani untuk apa namanya menjadi diri sendiri dan jangan takut untuk kehilangan apa sih namanya teman ya istilahnya karena pada dasarnya hidup adalah milik kita dan memang hidup itu subjektif gitu sendiri aja hidup itu jadi kayak nggak perlu pada akhirnya kita akan hidup itu jalannya sendiri nggak perlu bareng-bareng gitu nggak perlu bareng-bareng teman bukan berarti aku mendukung gerakan antisosial ya bukan aku mendukung ansos ya aku sendiri aku ekstrovert aku suka banget ngomong gitu cuman jangan ketergantungan lah istilahnya jangan ketergantungan dengan teman mungkin tadi kayak kategori aku nge-highlight lagi kata-katanya bagus banget adalah apa namanya nyaman untuk berteman dengan diri sendiri gitu loh have yourself as a company gitu loh jadi apa ya itu bener-bener enjoy banget sih rasanya gitu menurutku ketika kamu sudah nyaman berteman dengan diri sendiri ya kamu gak akan pernah kesepian ya nggak sih kalau kita udah nyaman berteman dengan diri sendiri mau walaupun kita sendiri sama kesepian itu beda loh jadi kayak kesepian itu kayak lebih ke perasaan maksudnya perasaan sepi terus kayak perasaan nggak bisa apa namanya kayak nggak bisa mencurahkan hati atau gimana kalau sendirian kan kondisi kita sendiri aja gitu nggak ada orang lain di sekitar kita nah ketika kita berada sendiri atau tanpa kehadiran orang lain pun kita masih bisa merasa penuh sih full gitu kalau kita cinta dengan diri sendiri dan kalau kita nyaman dengan berteman dengan diri sendiri jadi itu kayak kuncinya sih mungkin itu jadi ya pede aja jadi diri sendiri jangan takut jangan takut nggak punya teman karena pada akhirnya hidup adalah milik kita dan kita akan jalan sendiri pada akhirnya udah itu aja sih mantap tapi aku setuju banget hidup itu pada akhirnya ya emang diri sendiri ya emang sih awalnya waktu remaja ya kalau nggak salah kalau yang bener SMA SMP kan semuanya serba teman SD serba teman semua tapi pada akhirnya waktu kita dewasa secara sendirinya nih kita mulai mikir kalau sebenarnya gue tuh nggak apa-apa loh sendirian sebenarnya gue tuh nggak perlu amat lah kalau misalnya nggak punya teman juga nggak apa-apa gitu. It's not the end of the world gitu dan benar juga yang kalau misalnya gue bisa kalau misalnya gue bisa rangkum ya dari speaker di sini kalau benar sih semua yang kayak kita waktu berusaha maksain masuk circle atau kita berusaha ngerubah diri kita demi masuk circle itu it's all a part of process gitu loh dan perlu kedewasaan untuk menyadari kalau hal itu tuh nggak perlu dan harus ditinggalin. Makanya dari itu kita harus bisa belajar nyaman sama diri sendiri, bisa mengapresiasi diri kita sendiri, bisa mengapresiasi juga bukan the loneliness but the aloneness gitu. Tahu dari grammar gue gimana. Ya, mengapresiasi kesendirian kita lah. Kalau nggak ada teman ya bener nggak it's not the end of everything. Oke, mungkin sampai di sini aja ya. Kita udah 1 jam lebih, hampir 1 jam setengah nih ngomongin tentang persirkelan ini. Dan thank you banget untuk Kak Guri, Kak Fristi, Kak Titi, Kak Yime, Kak Devon, dan Kak Uji tadi yang tadi disconnecting mulu. Thank you yang udah sharing dan berbagilah pendapat dan pengalamannya di Twitter Space kali ini. Jadi sampai jumpa mungkin di masa depan dan thank you yang udah join juga audiensnya dan bye-bye.